Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah semuanya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan kenikmatannya, dengan limpahan kasih sayangnya, dengan kebaikan-kebaikan yang selalu mengalir kepada kita setiap saat, maka kita bisa mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dalam hidup ini. Tiada pun satu kenikmatan, tiada pun satu kebaikan kecuali adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kenikmatan yang terbesar yang dikaruniakan Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah berupa nikmatul iman, nikmatul Islam. Ini adalah merupakan aset besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang tanpa nikmat ini maka seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan apapun dari kebaikan, dan dia akan merugi. Para Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berupaya untuk menjaga, berupaya untuk merawat, berusaha untuk mempertahankan nikmatul iman, nikmatul Islam. Kalau kita merenunginya dengan hati yang jernih, maka benar-benar luar biasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatul iman, nikmatul Islam. Di mana kita hidup sekarang, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sangat jauh sekali dengan zamannya Nabi SAW. Kita sudah sangat jauh dari waktu diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 1400 tahun lebih dari masa diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tidak ada kaitannya dengan nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih diberi taufik oleh Allah sehingga kita masih bisa beriman kepadanya. Kita masih bisa mempelajari kitab-kitabnya. Kita masih bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berupaya untuk melaksanakan dalam kehidupan kita. Padahal orang-orang yang bisa bertemu dengan Nabi, bahkan ada yang punya nasab yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak mendapatkan nikmat hidayah, mereka tidak mendapatkan nikmat iman, mereka tidak mendapatkan nikmat Islam. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka benar-benar kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud syukur kita adalah kita bersungguh-sungguh untuk mempertahankannya. Kita berupaya untuk merawatnya, yaitu dengan
senantiasa kita bertolabul ilmi, kita menambah yaitu kekuatan dari ilmu kita, kita menambah ma'rifat kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kita kepada Islam, ma'rifat kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini yang sangat membantu dan punya efek yang besar supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya masyarakat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang sangat besar pengaruhnya untuk supaya kita tetap bisa berpijak di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita menjaga yaitu ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian kita sempurnakan dengan perkara-perkara yang nafilah, perkara-perkara yang sunnah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah taala berfirman, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Artinya Allah taala selalu membimbingnya, ya, selalu memimpinnya kepada jalan yang diridhoinya, sehingga seorang bisa berpijak di atasnya, mudah di atasnya, menjalaninya, dan sampai akhir hayatnya tetap dia berpegang teguh dengannya. Ini para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan satu resep yang luar biasa, yaitu berkenaan dengan problematika yang menimpa umat. Karena semenjak diutusnya Nabi sampai kemudian berjalannya waktu, ya, kehidupan umat manusia itu selalu mengalami perubahan-perubahan, selalu mengalami perubahan-perubahan, sehingga sampai pada suatu masa akan datang yaitu fitnah yang besar menimpa kehidupan umat manusia, yang dimana pada waktu itu manusia sulit bertahan di atas agamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, bercepat-cepatlah kalian untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah, berlomba-lombalah kalian untuk mengerjakan amal soleh. Ini badiru bil a'mal. Fitanan kakito'il lailil mudlim, akan datang satu masa di situ menyebar fitnah-fitnah. Fitanan itu dalam bentuk jamak, berarti di situ banyak fitnah, merata, menyebar, dan menjangkiti terhadap kehidupan umat. Beliau menggambarkan kakito ilail mudlim, ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Ini gambaran dari beliau begitu dahsyatnya yaitu fitnah yang ada pada waktu itu, sehingga dengan adanya fitnah ini memberikan pengaruh terhadap gaya hidup, agama, dan keimanan seorang, merubahnya dalam waktu yang sekejap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada orang yang paginya masih beriman, paginya masih muslim, tapi kemudian waktu sorenya hanya berselang beberapa jam saja, dia sudah menjadi kufur, keluar dari agamanya. Sebaliknya ada orang yang di waktu sorenya masih beriman, masih muslim, ya, tetapi selang beberapa waktu kemudian di pagi harinya dia sudah menjadi murtad, keluar dari agamanya. Kenapa bisa demikian, ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena itu pengaruh dari banyaknya fitnah yang menyebar pada waktu itu,
yang menjangkiti umat pada waktu itu. Para ulama menjelaskan bahwasanya fitnah di situ yang utama adalah adanya syubhat-syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan berpikir. Kerancuan berpikir. Seorang mempromosikan satu pemikiran-pemikiran atau banyak pemikiran dan itu menjangkit di tengah masyarakat. Itu dipromosikan sebagai suatu kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Padahal itu adalah merupakan kesesatan-kesesatan. Maka pada waktu itu sulit orang membedakan mana yang iman, mana yang kekafiran, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Orang sulit membedakan. Karena manusia, mereka sudah banyak berpecah belah dalam hal pemikiran. Masing-masing membela yaitu idealismenya, pemikirannya. Terlebih kalau misalnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini kemudian dilontarkan oleh para tokoh, maka ini lebih berbahaya. Kenapa? Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena tokoh itu biasanya lebih banyak diikuti dan dipercaya oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Sehingga sekalipun dia itu melontarkan suatu yang salah, maka tetap dibela dan diterima. Ini adalah satu hal yang berpengaruh luar biasa pada kehidupan, yaitu orang-orang yang beriman dan manusia secara umum. Dan ini, ya, fenomena-fenomena seperti ini hari demi hari ini semakin meningkat, semakin membesar dan semakin menguat. Semakin sulit orang itu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Apalagi didukung dengan yaitu media yang sangat mudah sekali untuk diakses oleh siapapun. Dari yang terkecil sampai yang paling tua bisa mengakses yang namanya yaitu media sosial. Sehingga semuanya tersampaikan kepada mereka. Banyak terjadi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyebar di tengah masyarakat, dipromosikan. Banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan, ya, kerusuhan-kerusuhan. Banyak terjadi huru-hara, banyak terjadi yaitu pembunuhan-pembunuhan, kedoliman-kedoliman. Inilah yang kemudian membuat yaitu manusia itu sulit untuk bertahan di atas agamanya. Nah, apa resepnya? Sehingga seorang itu bisa bertahan di atas ad-din yang lurus, di atas iman, di atas akidah yang sahihah. Resepnya adalah pada bagian awal dari penyampaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Badiru bil amal. Segeralah kalian beramal. Sekarang ya, selagi kita masih memungkinkan, punya kesempatan, punya fisik yang masih bisa digunakan untuk aktivitas, mari segera gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda waktu. Ya. Jangan kemudian mengundur-undur untuk beramal soleh atau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari yang kita temui kemudian ini akan semakin sulit. Badiru bil amal. Para ulama menjelaskan bahwa kalau seorang itu komitmen dengan agamanya, dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, maka dia lebih mudah untuk mempertahankan Islam dan imannya. Ya. Jadi demikian masyarakat. Kalau kita berupaya untuk bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih mudah untuk menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Sebagaimana juga Rasulullah menyampaikan bahwa al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Ini juga hadis yang sahih. Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beribadah pada masa fitnah, al-harju itu dijelaskan oleh para ulama hampir sama dengan makna fitnah yang tadi dijelaskan, yaitu
pada saat timbulnya banyak kerusuhan, pada saat terjadi banyak menyebar yaitu syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir. Ketika di situ banyak terjadi huru-hara, pembunuhan, kedzaliman, disitulah al-harju. Ya, disitulah makna dari al-harju. Maka orang yang komitmen dengan ibadahnya kepada Allah pada kala itu, beliau menyampaikan kal hijrati ilayya. Itu seperti orang yang berhijrah kepada saya, kata beliau. Pertama, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan bahwa orang yang beribadah dan komitmen dengan agamanya pada waktu itu pahalanya luar biasa besar. Karena beliau mengumpamakan adalah seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hijrah itu pahalanya luar biasa besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, demikian juga dari hadis yang agung itu bisa kita ambil satu faedah juga, bahwa orang yang taat beribadah, komitmen dengan menjalankan kewajiban kepada Allah dan memegang akidah yang lurus, ya, maka orang ini akan lebih mudah untuk istiqomah sampai akhir hayatnya. Karena itu diumpamakan dengan hijrah, diumpamakan dengan orang yang hijrah. Sebagaimana yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya yang mulia, mereka berhijrah dari tanah kelahirannya, tanah Mekah, tanah tumpah darah, di mana mereka dilahirkan, di mana mereka di situ punya rumah, punya keluarga, punya aset, harus mereka tinggalkan, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pindah ke kota Madinah. Yang di kota Madinah mereka tidak punya apa-apa. Ya. Mereka tidak punya apa-apa. Tetapi mereka mengutamakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga iman, untuk menjaga Islam, untuk menjaga ibadah. Dan itulah tercapai kemanfaatan yang besar untuk mereka semuanya. Karena hijrah itu, maka kemudian iman mereka terjaga, ibadah mereka terjaga, keislaman mereka terjaga. Nah, semula di kota Madinah mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa, ya, intimidasi dan perlawanan yang berat. Tapi ketika mereka pindah ke Madinah, mereka mendapatkan kelapangan yang besar. Leluasa dalam ibadah, leluasa dalam berdakwah, leluasa dalam menegakkan Islam. Nah inilah. Jadi orang yang dia beribadah pada masa yang berat, pada masa fitnah, pada masa banyak terjadi fitnah, maka dia seperti orang yang berhijrah itu dalam hal menjaga agamanya. Dalam hal menjaga agamanya. Artinya dia akan selamat dari pengaruh fitnah yang menimpa kehidupan umat. Kalau misalnya orang yang dia itu cenderung menyepelekan ibadahnya kepada Allah, sholat 5 waktunya banyak diremehkan, banyak disepelekan, ya, kemudian banyak terjerumus dalam hal yang haram misalnya, maka ini gambaran orang yang dia tidak komitmen dengan agamanya, tidak komitmen dengan tugas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dia sulit untuk bertahan di atas iman. Ya. Dia bertahan di atas agamanya itu adalah perkara yang berat. Dan sangat mudah baginya dia terjerumus ke dalam fitnah, kemudian dia larut ke dalamnya, kemudian dia terpengaruh dan akhirnya sulit untuk kemudian dia keluar darinya. Naudzubillah. Karena itu para ikhwah sekalian, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi taufik olehnya sehingga kita masih bisa berkumpul, bermajelis, ya, memberikan faedah satu sama lain. Karena kita berkumpul ini luar biasa manfaatnya, ya. Walaupun yang memberi murajaah itu, ya, lebih kalah senior dari yang ada di depannya.
Mungkin seperti itu. Tapi maknanya kalau kita berkumpul ini luar biasa. Manfaatnya. Terlebih kepada yang berbicara. Insyaallah ta'ala. Ya. Para ayuhah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan yaitu pelajaran kita yang sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu tentang rangkaian keimanan kepada hari akhir. Pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini fa insyaallah ta'ala yaitu tentang keimanan kepada adanya al-mizan. Al-mizan itu artinya atau diterjemahkan dengan timbangan. Keimanan kepada al-mizan, dia adalah merupakan salah satu komponen keimanan kepada hari akhir. Yang maknanya adalah al-i'tiqad wal iqrar al-jazim bi anna Allah Ta'ala yunsibu mizanan haqiqiyan yaumal qiyamah li'idhari maqadiru a'malil ibad. Ini kurang lebih demikian makna dari iman terhadap adanya al-mizan, yaitu timbangan pada hari kiamat, yaitu meyakini, mengiktiqadi, ya, membenarkan, mengikrarkan di dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan menegakkan pada hari kiamat, yaitu timbangan. Untuk apa timbangan itu? Maksudnya, timbangan ini adalah untuk menampakkan kadar amalan para hamba, amalan kebaikan mereka, amalan keburukan mereka, dan ini adalah merupakan timbangan yang hakiki, ya, timbangan yang hakiki, bukan timbangan secara maknawi sebagaimana yang dipahami oleh sebagian dari kelompok ahli bid'ah yang mereka mengingkari adanya timbangan di hari kiamat. Mereka mengatakan Allah tidak butuh timbangan. Yang dimaksud timbangan dalam ayat-ayat itu adalah timbangan secara maknawi, bukan timbangan secara hakiki. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwa yang dimaksud timbangan itu adalah benar-benar timbangan, ya, benar-benar timbangan yang hakiki bisa dilihat. Yang Rasulullah menyampaikan itu bunyinya yaitu 2 daun timbangan. Para ayuhah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentang al-mizan ini banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, dan juga disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. Pertama yaitu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tetapnya atau adanya timbangan pada hari kiamat untuk menimbang, ya, amalan para hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami akan letakkan timbangan pada hari kiamat, timbangan yang adil, timbangan yang tidak ada kecurangan, timbangan yang tidak ada kedzaliman. Tidak seperti banyak timbangan yang ada di dunia. Banyak, yaitu kecurangan-kecurangan. Tapi timbangan yang ada pada hari kiamat yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah timbangan yang adil. Fala tudlamu nafsun syai'a. Satu jiwa tidak akan dicurangi sedikit pun. Satu orang, satu hamba tidak akan dizalimi ketika ditimbang amalnya itu. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha.
Kalau amalan hamba itu sekecil dari biji yang paling kecil pun, maka ataina biha, akan kami datangkan itu. Jadi habbatin min khardalin itu adalah merupakan gambaran dari biji yang paling kecil sekali. Mungkin sulit untuk dilihat, sulit untuk dipegang gitu ya. Karena saking kecilnya sekali ya. Sawi ini pun alit, tapi mungkin enten sing ya, luwih alit malih. Gitu. Nah itu. Jadi walaupun amalan anak Adam itu sekecil apapun, ya, maka itu nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menghisab amalan para hambanya. Karena Allah Maha tahu amalan hamba itu kadarnya berapa saja, ya. Banyaknya berapa saja, besar kecilnya seberapa, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini menyangkut semuanya, baik itu amalan hati maupun amalan lisan maupun amalan anggota badan yang lain. Semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana menggambarkan ketelitian, akurasi yang sangat tinggi dari timbangan yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam kehidupan yang membahagiakan terhadap dirinya di surga Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan, artinya ringan timbangan amalan kebaikannya, timbangan amalan kebaikannya lebih ringan daripada amalan kejelekannya. Jadi kebaikannya lebih ringan daripada kebaikannya. Ya, saya ulang, kebaikannya lebih ringan daripada kejelekannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat-ayat ini dan juga masih banyak ayat-ayat yang lainnya menggambarkan tentang adanya timbangan yang hakiki ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhirah. Kemudian adapun keterangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ila rahman, itu sangat dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti ketika kita mengucapkannya, maka Allah meridainya, menyenangi kita, menyayangi kita. Khafifatani ala lisan, mudah sekali untuk kita ucapkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mudah diucapkan oleh setiap dari kita, sangat mudah sekali. Tsaqilatani fil mizan, akan tetapi kedua kalimat itu kata beliau sangat berat di timbangan. Rasulullah menyampaikan dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang ringan diucapkan oleh kita, setiap dari kita, ya, sambil melakukan apa, ya, sambil berjalan, sambil memasak, sambil
menyapu,